Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Chedi, dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai gold standard. Gold standard itu apa ya? Nah, dalam setiap usaha, dalam setiap bisnis itu selalu ada yang namanya persaingan. Ada yang namanya persaingan, ada yang namanya pesaing, ada yang namanya kompetitor. Itu selalu ada ya. Nah, dalam setiap bidang usaha itu akan ada selalu yang namanya seorang itu yang istilahnya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu yang saya bilang adalah gold standard. Mereka itu standar emas yang melambangkan yang terbaik di bidangnya. Misalnya, kalau bank ya, anggap ya, saya nggak tahu siapa yang benar-benar gold standard. Tapi anggaplah Bank BCA misalnya, kelebihan mereka ATM paling banyak, servis paling banyak, kantor cabang paling banyak, atau mungkin kalau Anda nggak suka BCA, mungkin dari bank lain, mungkin Bank Mandiri ya, saya nggak boleh sebut nama, tapi saya rasa yakin lah Bank BCA dan Bank Mandiri adalah salah satu bank yang terdepan ya, menjadi barometer rujukan bagi bank-bank yang lain-lainnya. Begitu juga dengan coffee shop, begitu juga dengan produk, begitu juga mungkin dengan influencer, ya kan? Influencer itu mereka juga secara hakikat mereka adalah pedagang. Mereka mendagangkan image mereka mendatangkan jasa mereka untuk endorsement, untuk marketing. Jadi sebenarnya mereka juga adalah produk dalam tanda kutip, ya. Nah, itu pun juga ada gold standardnya. Misalnya yang paling tenar di Jakarta, misalnya si A, si B, si C. Nah, itulah yang akan harus dicapai oleh pesaing-pesaing mereka. Jadi misalkan kalau saya ada Minimart juga ada. Misalnya Minimart itu yang barometernya mungkin 7-Eleven, tapi sekarang udah nggak ada ya. Barometernya mungkin sekarang Indomart, Alfamart, atau saya juga kurang tahu. Tapi setiap usaha itu biasanya ada. Garment pun ada. Kita aspire, kita pengen menyamai Sritex misalnya ya. Sritex adalah sebuah garment yang udah terkenal. Nah, jadi sistemnya udah bagus, udah bersih, mereka bisa ekspor barang ke Amerika segala macam. Nah, itulah namanya gold standard. Jadi dalam usaha Anda, misalnya tukang bakmi juga ya, kita juga ada gold standardnya. Kita harus bakminya selaris, yang paling laris di Indonesia itu sekarang apa? Misalnya bakmi GM, atau misalnya bakmi A, bakmi B, itu terserah. Nah, kalau Anda sudah ngerti gold standardnya, Anda harus mulai menganalisa kenapa mereka ada di standar emas itu. Apakah produk yang mereka tawarkan dari segi rasa, kalau kamu jual makanan tentunya, dari misalnya jasa, kalau jasa mungkin dari segi harga, dari segi kualitas, dari segi apa yang value yang kamu dapatkan gitu loh. Nah, kalau kamu tahu gold standardnya di mana, kamu harus kiblatnya ke sana gitu loh. Oke, misalkan saya baru buka Minimart nih, saya mau, katakanlah saya bermimpi saya ingin menyaingi Indomart. Nah, makanya saya harus mulai selalu melirik ke sana. Apa sih yang mereka lakukan? Bagaimana standar mutu mereka? Bagaimana kualitas produk mereka? Nah, itulah yang harus saya emulasikan. Emulasikan itu artinya apa? Saya harus berusaha menjadi seperti mereka. Setiap hari saya berusaha, saya harus bisa menjadi seperti mereka. Jadi misalkan dulu saya pernah kerja di perusahaan multinational company ya, yang mereka pegawainya mungkin 10.000 lebih. Nah, saya perhatikan gitu loh, oh di sini sistem usahanya begini, di sini sistem kontrolnya begini, begitu. Nah, pada saat saya buka usaha sendiri, itu semua menjadi cita-cita saya, menjadi ide saya, menjadi aspirasi saya. Saya pengen usaha saya rapih seperti perusahaan itu gitu loh. Nah, jadi setiap orang yang berusaha, saya sarankan untuk Anda punya istilahnya tuh idola Anda sendiri, jagoan Anda gitu. Kalau misalkan Anda bisnis otomotif, oh mungkin saya Astra, saya mau jadi seperti Astra. Walaupun Anda masih kecil, nggak apa-apa. Namanya kita idola kan. Kita nggak mungkin satu hari tiba-tiba menyaingi sebesar Astra. Tapi dari cara dagangnya, dari konsep bisnisnya, dari pendekatannya, semua kita belajar untuk kita mencontoh. Jadi kita tuh ada contoh. Saya garment. Saya juga mau contoh si A loh. Si A menurut saya bagus karena line production-nya rapi. Mereka punya keamanan, ketelitian, semua segala macam sistemnya. Itu loh yang kita kagumi. Itu yang berusaha kita contoh untuk usaha kita. Begitu pula dalam Anda dagang bakmi, Anda jadi YouTuber. Saya YouTuber juga walaupun belum sukses, tapi saya punya gitu loh. Beberapa YouTuber yang menurut saya, oh ini orangnya bagus. Ya masuk cara presentable-nya dengan tone warnanya, isinya segala ini masuk. Oke, saya berusaha sedikit mungkin saya ingin mencontoh dia. Mungkin bukan menjiplak ya, tapi istilahnya tuh saya
saya terinfluence gitu loh, terpengaruh dengan gaya bicaranya, ya kan, penggunaan latar belakangnya segala macam. Nah, itu juga. Nah, jadi kalau misalnya sekolah pun begitu, sekolah jelek biasanya aspirasinya sekolah terbaik. Nah, mereka itu berusaha untuk bersaing mati-matian mengalahkan. Mungkin tidak terjadi dalam 1 hari 2 hari, tetapi ada baiknya kita mempunyai sebuah tokoh idola tadi, gold standard, yang dimana kita harus aspirasi kita untuk menjadi sebaik mereka juga. Oke, jadi jangan merasa kita itu selalu yang paling baik. Nah, kalau Anda sudah menjadi yang paling baik, ya sudah, pertahankan ya. Tapi saya rasa kalau Anda sudah menjadi terbaik, Anda nggak perlu nonton video saya ya. Tapi video saya ini kali ini sebenarnya buat orang yang masih jauh dari baik. Nah, jadi kita harus punya tokoh idola, kita harus tiap hari belajar. Kenapa sih mereka bisa sampai sana? Apa yang membuat mereka sukses, ya kan? Kiat-kiat apa yang harus kita bisa contoh dalam usaha kita sendiri. Oke, nah sekian dan terima kasih saja video saya kali ini.